Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sri Ayu Fernawati atau biasa dipanggil Verna. Saya seorang internis yang mengkhususkan diri di bidang ginjal dan hipertensi. Saya ucapkan terima kasih kepada Adi Yuswa Senior Club yang telah mengajak saya untuk ikut berpartisipasi dalam acara rutin dari klub ini. Materi saya kali ini adalah seputar hipertensi, yang tentunya saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat sering mendengar tentang hal yang satu ini. Tapi mungkin di perbincangan kita kali ini ada satu dua hal baru yang mungkin bisa saya share kepada Bapak Ibu sekalian. Eh, Tema kita adalah pengelolaan hipertensi pada lanjut usia. Sebenarnya apa bedanya hipertensi bagi mereka yang lansia dibandingkan dengan mereka yang masih usia aktif gitu ya. Mari kita lihat pembahasannya. Silahkan slide. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hipertensi itu suatu kondisi yang sangat sering kita temui. Jadi prevalensinya itu tinggi dan merupakan bagian dari masalah kesehatan di masyarakat kita. Kejadian hipertensi pada usia di atas 60 tahun juga termasuk tinggi. Apalagi jika disertai oleh faktor risiko lain, maka akan meningkatkan risiko problem jantung dan pembuluh darah. Nah, masalahnya hipertensi ini kadang tidak menunjukkan gejala. Mungkin Bapak Ibu ada yang cukup sensitif sehingga pada tensi 150 sudah rasa sakit kepala atau pegal-pegal di leher, tapi banyak juga yang tidak ada keluhan sama sekali. Jadi mereka tidak menyadari. Tidak jarang juga kalau hipertensi ini ditemukan secara tidak sengaja saat datang ke pemeriksaan rutin. Atau baru disadari setelah terjadi problem di organ lain, misalnya problem jantung atau problem ginjal atau problem lainnya. Baik, lanjut. Nah, permasalahannya untuk penanganan pada hipertensi ini seringkali tidak diobati secara optimal. Kenapa? Karena kadang-kadang pada mereka yang lansia dianggap wajar kalau tekanan darah itu naik. Bukannya memang sudah semestinya demikian karena faktor usia, atau takut sekali dengan efek samping obat melebihi dari manfaat obat tersebut. Seringkali pada saat diberikan obat sering bertanya, apakah obat ini tidak akan mengganggu ginjal saya misalnya. Atau adanya respon yang mempengaruhi respon dari pasien lansia terhadap terapi dari hipertensi itu sendiri. Misalnya, saya sebenarnya sudah pernah dicoba diobatin dok, tapi ternyata tiba-tiba tekanan darah saya turun drastis, saya sampai keliengan, sehingga untuk berikutnya pasien tersebut menjadi takut dan tidak lagi mau melanjutkan pengobatannya. Slide. Nah, seperti apa pola peningkatan tekanan darah pada lansia? Apa ciri khasnya? Mungkin itu ya yang menjadi pertanyaan berikutnya. Nah, tekanan darah itu biasanya kita bagi menjadi dua, yaitu sistolik dan diastolik. Sistolik itu adalah tekanan darah yang di atas. Nah, diastolik itu tekanan darah yang di bawah. Jadi misalnya tekanan darah 150/90, maka 150 itu adalah tekanan darah sistolik, dan per 90-nya adalah tekanan darah diastolik. Nah, apa bedanya sistolik dan diastolik? Sistolik adalah tekanan pada pembuluh darah saat
jantung berkontraksi atau memompa darah. Sedangkan tekanan darah diastolik atau yang bagian bawah, tekanan darah yang di bawah itu adalah tekanan di pembuluh darah saat jantung itu relaksasi. Jadi jantung itu memompa, yaitu sistolik, dan dia relaksasi. Begitu terus, sistolik, diastolik, sistolik, diastolik. Nah, memompa dan relaksasi. Nah, masing-masing proses itu ada ukuran tekanannya. Nah, kalau pada lansia, tekanan darah sistolik ini akan terus meningkat dengan bertambahnya usia. Sedangkan disebutkan tekanan darah diastolik itu meningkat hingga usia 55 tahun, yang kemudian turun lagi karena justru pembuluh darah arterinya makin kaku. Jadi sistolik itu pada saat tekanan memompa, tapi karena pembuluh darahnya makin kaku, pada saat diastolik atau pada saat jantung relaksasi, ternyata pembuluh darahnya kaku gitu. Jadi nggak bisa rileksnya. Nah, dia cuma sedikit aja rileksnya. Jadi tekanannya pun menjadi lemah. Nah, pada kelompok usia 60 tahun, 2/3-nya pasien hipertensi ini menderita hipertensi sistolik terisolasi. Artinya tekanan darah yang di atasnya bisa sangat tinggi, misalnya bisa sampai 170, tapi tekanan darah diastolik atau yang di bawahnya mungkin di 60. Jadi beda tekanannya jauh sekali. Sedangkan pada usia lebih sama dengan 75 tahun, lebih dari 3/4-nya pasien yang hipertensi menderita hipertensi yang terisolasi. Jadi kadang-kadang datang bertanya, "Dok, saya itu tensinya yang di atas itu 170, tapi bawahnya itu kok rendah sekali ya, Dok, 65 misalnya." Memang itu menjadi satu ciri tekanan darah pada mereka di lanjut usia. Lanjut. Nah, bagaimana kita mendiagnosisnya? Nah, untuk hipertensi sendiri, hipertensi sistolik terisolasi ada definisinya. Definisinya yaitu tekanan darah sistoliknya lebih atau di atas dari 140 mm air raksa, sedangkan tekanan diastoliknya di bawah atau sama dengan 90 mm air raksa. Nah, kondisi ini sebagian besar kasus itu disebabkan karena hilangnya elastisitas dari pembuluh darah itu sendiri. Baik itu karena faktor aging atau usia, karena mulai ada pengapuran-pengapuran di dalam arteri pembuluh darah, atau adanya akumulasi dari kolagen, jaringan ikatnya. Nah, semakin besar perbedaan antara tekanan darah yang di atas atau sistoliknya dengan diastolik atau pernya yang di bawah, maka risiko kardiovaskular disebutkan juga meningkat. Nah, pada slide ini bisa dilihat itu ada pembuluh darah ya, perubahan pembuluh darah, bagaimana ukuran diameter dari pembuluh darah mereka dengan pembuluh darah yang normal, hingga perubahan diameter bagi pembuluh darah yang mengalami hipertensi. Ya, di situ juga dituliskan bahwa sistolik itu artinya diukur saat jantung melakukan pemompaan atau kontraksi, sedangkan diastolik diukur saat jantung mengalami relaksasi. Jadi di antara ritme memompa dan rileks itu. Ya, jadi ternyata pada yang hipertensi dapat dilihat pada gambar diameter pembuluh darahnya jauh lebih sempit dibandingkan mereka dengan tekanan darah yang normal. Baik, lanjut. Nah, kemudian kenapa sih kita ributin soal hipertensi ini? Memang kenapa kalau tekanan darahnya 140 atau 150 yang kadang-kadang dianggap namanya sudah sepuh, ya wajar tekanan darahnya 150. Memang tidak ada angka persis ya,
Jadi kesepakatan bahwa sesuatu angka tekanan darah itu sudah dianggap hipertensi atau belum, itu memang adalah kesepakatan para ahli yang dibuat setelah melakukan berbagai macam penelitian. Jadi ditetapkanlah bahwa hipertensi itu kalau tekanan darah di atas sama dengan 140, dan termasuk diastoliknya juga kalau kurang atau sama dengan 90, berarti ini tipe hipertensi sistolik terisolasi atau terisolir. Jadi yang tinggi cuman sistoliknya saja gitu. Pengaruhnya ternyata ada, mempengaruhi organ-organ lainnya. Pada jantung, artinya pembuluh darah di jantung sudah lebih sempit, bisa menyebabkan nyeri dada atau penurunan daya pompa dari jantungnya. Kemudian pada ginjal juga ternyata dalam jangka panjang dapat mempengaruhi fungsi dari ginjal. Kemudian di pembuluh darah itu sendiri karena tekanannya tinggi sekali, pembuluh darah pun lama-lama bisa menggelembung atau melebar yang disebut aneurisma, tapi juga bisa terjadi penyempitan-penyempitan di mana-mana. Pada syaraf ternyata juga mempengaruhi, di mana ada risiko stroke dan ternyata dapat menurunkan kognitif 6 kali lebih besar dibandingkan mereka yang tekanan darahnya terkontrol. Juga bisa mempercepat demensia dan juga kadang-kadang ada gangguan keseimbangan, menyebabkan gangguan keseimbangan. Pada mata rupanya juga bisa berpengaruh, yaitu terjadi retinopati, ya seperti itu ya kurang lebih gangguan yang bisa terjadi. Bisa menimbulkan sakit kepala juga ya, hilang timbul. Baik, slide. Nah, jadi sebenarnya pada mereka yang di usia di atas 60 tahun berapa target tekanan darahnya ya? Lanjut slide. Nah, disebutkan terapi itu akan mulai kita berikan apabila tekanan darah sistolik lebih sama dengan 150 dan atau tekanan darah distolik lebih sama dengan 90. Jadi apakah itu sistoliknya saja yang tinggi dan sudah memenuhi kriteria ini, yaitu di atas dan sama dengan 150, atau diastoliknya yang memenuhi kriteria gitu. Jadi dan atau ya. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah konsensus ya, kesepakatan setelah dilakukan berbagai macam penelitian. Jadi memang kesepakatan di berbagai negara itu sedikit-sedikit agak berbeda. Seperti di Kanada 2017, untuk di atas 75 tahun targetnya tekanan darah 120. Di Amerika per tahun 2017 yang usianya di atas 65 tahun, targetnya di bawah 130 per 80. Kemudian 2018 mereka agak rubah sedikit, di bawah 140 per 90. Yang lain lagi di American Association of Family Physicians mintanya di bawah 150 per 90. Tapi secara umum rata-rata target yang kita ambil adalah di bawah 140 per 90. Seberapa bawah, lebih bawah lagi boleh, selama kondisi itu tidak menimbulkan keluhan pada pasien kita. Biasanya seperti disebutkan tadi, karena pembuluh darahnya sudah relatif lebih kaku, kadang-kadang kalau tekanan darahnya terlalu bagus, justru dapat menimbulkan keluhan pada pasien tersebut. Jadi lebih mudah keliengan atau bahkan bisa sampai jatuh. Jadi ini sangat individual, tapi secara umum target yang diharapkan adalah bisa di bawah 140 per 90, rata-rata 130 per 80. Lanjut.
Jadi apa itu hipertensi sudah kita sebutkan, apa perbedaannya hipertensi pada lansia dibandingkan hipertensi secara umum juga sudah dijelaskan, kemudian apa risiko hipertensi itu jika dibiarkan juga sudah dijelaskan, berapa target tensi yang dituju juga sudah dijelaskan. Saat ini adalah prinsip tata laksana hipertensi ini pada lanjut usia. Slide. Jadi kita di sini menggunakan anjuran dari Indonesian Society of Hypertension ya, tahun 2015. Pertama, tiga pilarnya adalah pengaturan diet, aktivitas fisik, dan nomor 3 baru medikamentosa atau obat. Jadi obat ini posisinya memang nggak selalu nomor 1. Jadi pertama perlu dijalankan pengurangan asupan garam. Ya, ini ada penelitiannya. Jadi anjurannya garam itu sekitar 5 gram per hari atau hanya 1 sendok teh per hari. Tapi ya memang seringkali sulit karena makanan kita ini banyak yang tinggi garam justru ya. Yang kedua, apabila berat badan berlebih, tetap dianjurkan untuk menurunkan berat badan. Perlu juga dilakukan evaluasi adakah problem medis lain, penyakit-penyakit penyerta lainnya seperti diabetes, kolesterol tinggi, ya. Nah, seperti saya sebutkan tadi, kalau tekanan darah pada saat diobatin sudah mencapai di bawah 140 air raksa, pengobatan ini dapat diteruskan, bukannya kemudian di stop ya. Dapat diteruskan jika pasien dapat mentoleransi tekanan darah tersebut. Akan dipilih obat-obat yang disesuaikan dengan kondisi pasien, juga dengan penyakit-penyakit penyerta lainnya. Prinsip dasarnya adalah start low, go slow. Artinya kita memulai obat tergantung tekanan darahnya juga ya. Tidak langsung dosisnya tinggi, tapi biasanya kita pakai dosis yang lebih kecil dan kemudian disesuaikan secara bertahap mengikuti respon dari tekanan darah pasien dan diupayakan supaya tekanan darah diastoliknya juga jangan makin turun terlalu rendah. Tetap nomor 1 harus diwaspadai efek samping obat. Misalnya karena tekanan darah rendah, muncul keliengan atau pasien jadi nggak enak kepalanya, atau ada obat yang kadang bikin sering pipis, atau ada obat yang kadang memudahkan rasa ngantuk. Jadi efek samping obat tetap akan dipantau. Dan dianjurkan untuk tetap melakukan olahraga sesuai kemampuan dengan anjuran rata-rata sekitar maksimal 30 menit per hari. Untuk simpulan adalah catatan dari saya, take home message-nya yang bisa dibawa adalah ternyata hipertensi pada usia di atas 60 itu angka kejadiannya tinggi. Sebagian besar kasusnya disebabkan karena hilangnya elastisitas pembuluh darah arteri atau aorta. Jika disertai dengan faktor risiko lain atau problem medis lain, seperti diabetes, kolesterol tinggi, maka tentunya dapat meningkatkan angka risiko sakit jantung dan pembuluh darah. Dapat juga menurunkan kemampuan kognitif, dapat juga mempermudah demensia, dan kadang-kadang menimbulkan keluhan pusing atau oleng sehingga memudahkan jatuh.
Nah, hipertensi itu seringkali tidak menunjukkan gejala, ditemukan tanpa sengaja saat kontrol rutin, dan seringkali tidak diobati secara maksimal. Ada baiknya Bapak Ibu sudah mempunyai alat pemeriksa tekanan darah untuk memantau tekanan darahnya secara mandiri di rumah. Karena tidak tertutup kemungkinan ada mereka-mereka yang jika datang ke rumah sakit atau ke poliklinik dokter, tensi atau tekanan darahnya langsung tinggi. Padahal sehari-harinya di rumah tidak demikian, sehingga perlu ada pemeriksaan tekanan darah pembanding di rumah, tentu lebih baik. Apabila tidak dikontrol, maka tekanan darah ini dapat berisiko menimbulkan gangguan pada beberapa organ kita. Ya, prinsip pengelolaannya mengkombinasi antara diet atau pengurangan garam, penurunan berat badan, meningkatkan aktivitas fisik sesuai kemampuan Bapak Ibu, serta penggunaan obat-obatan bila mana memang masih diperlukan. Mungkin demikian informasi yang bisa saya berikan pada perjumpaan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan pandangan baru terhadap pengelolaan tekanan darah Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya doakan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan khusus dari saya bagi para Bapak Ibu dalam memasuki atau yang sudah berada dalam lanjut usia, tetap semangat. Itu yang pertama. Tetap menjaga asupan nutrisi, kemudian tetap upayakan untuk beraktivitas fisik lebih aktif, tentunya sesuai kemampuan ya, kemampuan fisik Bapak Ibu, dan melakukan pemeriksaan berkala dari sisi baik itu tekanan darah atau laboratorium, juga sebaiknya dijadwalkan entah itu per 3 bulan atau per 6 bulan, karena kadang-kadang ada beberapa hal yang tidak menimbulkan keluhan secara fisik, tapi bisa terdeteksi dari pemeriksaan laboratorium. Jadi bukannya kita menjadi khawatir malah ketahuan segala macam kondisi, bukan, tapi untuk kita lebih cepat mengantisipasi berbagai kondisi tersebut. Selalu konsultasikan apabila Bapak Ibu sedang mengkonsumsi obat, ceritakan apabila ada efek yang tidak menyenangkan dari obat yang Bapak Ibu pakai, agar tidak terjadi penghentian pengobatan secara sepihak yang khawatirnya efeknya menjadi tidak baik. Mungkin itu catatan dari saya. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap sehat.